maju dan akan beradu mekanik dengan cowok tampan tersebut. Setelah saling berhadapan, Dot pun mengetahui jika si cowok itu mempunyai klub penggemarnya sendiri. Si cowok pun mengatakan jika dirinya memang memilikinya. Ia pun kemudian bertanya tujuan Dot yang meributkan hal tersebut. Pertama dari Sweetie, popok dengan Exxon, nyerap merata, kering lebih cepat. Scene berpindah di biro sihir. Terlihat kepala sekolah menemui seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam biro sihir. Pria itu kemudian memberitahukan soal 6 tahanan paling terkenal yang berhasil kabur dari penjara Hilcatris. Bahkan mereka juga mengalahkan semua penjaga di sana. Dan diketahui jika kaburnya mereka dibantu oleh kelompok bernama Innocent Zero. Kembali ke dalam pertarungan, nampak serangan Dot sama sekali tidak mempan pada si cowok tampan itu. Setelah itu, cowok itu mengaku jika dirinya terbilang jauh lebih kuat daripada Silva. Meskipun begitu, Dot merasa dirinya tak akan kalah darinya, dan kemudian menggunakan jurus andalannya. Meski si cowok tampan itu merasa tak akan jatuh ke dalam perangkapnya, namun Dot merasa yakin 100% jika orang itu akan termakan jebakannya. Setelah itu, si cowok tampan itu nampak menggunakan sihirnya, di mana Dot juga mengeluarkan serangannya juga. Namun serangan Dot nampak tak berpengaruh sama sekali, dan hal itu membuatnya tertangkap dengan mudah. Setelah menyiksanya dengan semua duri mawarnya, cowok tampan itu nampak meremehkan dan merendahkan kekuatan sihir Dot. Kemudian Dot berteriak dengan sangat kencangnya, dan sesaat kemudian, sihir yang digunakan tadi dapat terpicu meski tidak menginjaknya sama sekali. Dan kemudian, Dot pun langsung menggunakan ultimate-nya untuk melakukan serangan balasan pada si cowok tampan itu. Singkat cerita, setelah Mesh dan yang lain menghampiri Dot, mereka pun mendapati si cowok tampan itu yang berpose meski telah kalah dari Dot. Namun, tanpa mereka sadari, hal itu hanya jebakan yang membuat mereka berempat terserap masuk ke dalam tanah. Setelah keluar, Lance mendapati dirinya yang terpisah dari ketiga temannya. Setelah merasakan kekuatan dahsyat di belakangnya, tepat di depannya terdapat seorang pria berkacamata aneh yang berharap bisa melawan Mesh daripada Lance. Ternyata, orang di hadapan Lance saat ini adalah si taring ketiga Megia Lupus yang bernama White Meadow. Dari ucapannya, terlihat dirinya yang hendak mencari lawan yang sangat kuat. Di sisi lain, Vin dan Dot yang terjatuh bersama malah bertemu dengan dua anggota Megia Lupus lainnya, yang mana si cewek berambut pink bernama Love Cute yang merupakan taring kelima, sedangkan si cowok berambut hijau dan mendapati Razor kemudian memberitahukan dirinya yang sangat penasaran dengan gerakan Mesh sebelumnya. Meski sangat luar biasa, namun hal itu membuatnya menyadari satu hal, bahwa Mesh yang sama sekali tak bisa berbohong membuat semuanya malah menjadi tambah jelas di mata Razor. Secara tak terduga, Razor pun kemudian juga mengakui jika dirinya sama sepertinya. Ia pun mengatakan jika dirinya merasa menjadi seseorang yang telah dibenci dunia, bersamaan dengan Razor yang mengeluarkan pedangnya. Scene memperlihatkan Lance yang harus menghadapi World Medal. Tanpa basa-basi, Lance langsung menggunakan Grevio miliknya. Lance pun terkejut karena World Medal telah menggunakan sihir tanpa ia sadari. Lance kemudian nampak mencari Medal yang menghilang dengan sihirnya. Tak disangka, Medal tampak muncul tepat di belakangnya dengan banyak kloningan. Dan lagi-lagi sihir yang digunakan Lance terlihat tak mempan melawan sihir Medal. Ia juga merasa kesulitan karena namun secara tiba-tiba Medal pun mengikat kaki Lance dan di mana baginya karena lingkungan Medal pun nampak mengagungkan kelompok Megia Lupus yang berisi manusia-manusia terpilih. Usai mendengar semua itu, dengan sangat yakinnya Lance mengatakan jika kekuatannya itu tidak tergantung pada lingkungannya dan di matanya Medal tidak lebih dari penyihir tingkat 2. Mendengar hal tersebut malah membuat Medal tertawa terbahak-bahak. Melihat Medal yang lengah, Lance pun langsung melancarkan sihir gravitasi unik yang bisa menarik seseorang ke samping. Walaupun terkena serangan, Medal rupanya hanya memasuki tembok untuk membuat pelindungan dengan sihir lumpurnya. Dirinya merasa diunggulkan karena Grevio adalah tipe sihir yang hanya berguna di saat ada tempat untuk menghantam musuhnya. Baru aja berpikir jika ia bertahan, Lance takkan mungkin bisa menang darinya jika tidak bisa memecahkan trik sihirnya itu. Namun secara tiba-tiba dengan sangat cerdiknya Lance menggunakan Grevio-nya untuk mendorong bebatuan dan menyerang Medal di dalam lumpurnya. Lance kemudian mengulas kembali ucapan Medal soal orang kuat yang bergantung pada lingkungannya. Lance pun mengatakan baginya lingkungan sekitar Lance jauh lebih hebat daripada asrama Leng. Dalam hati Medal sama sekali tak terima karena dirinya merasa kuat
dan telah bersekolah di Akademi Sihir sejak dari SMP. Kemudian dirinya pun bergabung dengan Megia Lupus yang dirasa setara dengannya. Medal nampak terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang sangat kuat. Merasa tak terima dengan ucapan Lens sebelumnya, membuat Medal menyiapkan sebuah botol berisikan ekstraksi sihir dari murid lain dan kemudian langsung meminumnya. Lens terlihat cukup terkejut karena Medal mampu meningkatkan kekuatannya secara tiba-tiba. Hingga pada akhirnya, Medal terlihat akan menggunakan sihir pamungkasnya untuk membuktikan siapakah yang benar di antara mereka berdua. Setelah memunculkan golem tanah, kemudian Medal menjelaskan jika ia menggunakan sihir tingkat second yang berbeda jauh dari sihir dasar, pribadi, ataupun sihir tingkat lanjut. Di mana sihir itu adalah sihir tingkat tinggi yang hanya bisa dipakai oleh penyihir dengan tanda 2 garis. Medal pun merasa jika dirinya jauh lebih hebat dari kebanyakan orang pada umumnya. Di mana pola pikirnya itu telah tertanam oleh orang tuanya sejak dirinya masih bocil. Dan karena ucapan sang bapak yang terus mendorongnya untuk jadi orang yang bernilai, hal itu jugalah yang terus memacunya tetap berpikir untuk menjadi orang yang sangat kuat. Ia pun menganggap jika Lens tak akan mungkin bisa mencapai tingkatan sihir itu seperti dirinya. Setelah berhasil menghindari serangan Medal, Lens nampak mengejek Medal yang tidak mengerti apapun. Dirinya kemudian memberitahukan kata-kata yang ia ingat yang diucapkan dari temannya. Dan ucapan yang dimaksudkan ialah kata-kata dari Mes. Dan baginya tak boleh ada yang mengejek teman-temannya selain dirinya sendiri. Setelah itu, terlihat kekuatan golem Medal yang tertahan oleh kekuatan pilar Lens yang bisa memberikan tekanan yang sangat kuat. Setelah target terkunci dan dikepung oleh semua pilar itu, kemudian target akan ditarik oleh gravitasi dari segala arah. Hingga pada akhirnya, Medal pun teringat kata-kata sang bapak yang sama sekali tidak mengakuinya, dan terus-menerus mengejek Medal yang sama sekali tidak bernilai di matanya. Dan karena kekalahan itu, jelas membuatnya menjadi merasa tak bernilai sama sekali. Lens kemudian menemukan buku yang digunakan oleh Medal. Lens yang mengetahui Medal menggunakan buku referensi itu, dirinya pun bertanya pendapatnya tentang apa yang membuat. Namun sebenarnya dirinya adalah Siskon yang menjadi lolicon. Kemudian Lens pun mengatakan jika dirinya mengakui kerja keras yang dilakukan oleh Medal selama ini. Mendengar ucapan Lens membuat Medal ini mengerti perasaan yang sebenarnya, di mana dirinya bukannya ingin jadi orang bernilai, melainkan hanya ingin diakui orang-orang lain saja. Kemudian scene pun berpindah, terlihat Mes dan Razor yang bersiap melakukan pertarungan. Setelah Mes melakukan pemanasan kecil, ia pun berlari dan menendang Razor dengan cukup keras. Setelah serangan tersebut, tiba-tiba Razor menghilang dalam sepersekian detik. Kemudian ia pun memperingati Mes yang takkan mungkin bisa menang darinya. Razor kemudian nampak mengeluarkan kemampuan Accelerate miliknya. Tidak cuma sekali atau 2 kali, Mes mendapatkan cukup banyak serangan cepat dari kekuatan Razor tersebut. Razor juga memberikan peringatan terakhir, yang mana jika Mes masih tetap memaksa melawannya, maka dirinya tak akan segan-segan mengeluarkan segenap kekuatannya. Mes yang merasa jika hal itu bukanlah masalah baginya. Mendengar itu membuat Razor tambah emosi. Mes pun mengatakan jika ia hanya ingin hidup damai dengan keluarganya. Tak lama kemudian, Razor nampak menunjukkan keadaan Lemon yang sekarang sihirnya tengah diserap dan akan habis dalam waktu 30 menit. Dan setelah habis sihirnya, tanda sihirnya pun akan hilang dan berakhir takkan bisa menggunakan sihir lagi. Mendengar hal itu jelas membuat Mes emosi dan berniat menghancurkan topengnya sampai berkeping-keping. Karena hal tersebut membuat Razor menyerang Mes dengan sangat brutal. Nampak serangan terakhir Razor tepat mengenai perut Mes. Namun di saat yang bersamaan dirinya tak bisa menarik kembali pedangnya karena Mes telah mengencangkan otot perut miliknya. Pada akhirnya kita semua bisa melihat wajah asli Abyss Razor, di mana dirinya adalah seorang berambut biru dengan mata aneh seperti dojutsu unik Mangekyou Sharingan. Mes yang terkejut melihat mata Razor malah salah sangka dan tak mengetahui apa-apa tentang mata merah itu. Razor pun menjelaskan bahwa mata itu disebut sebagai mata iblis, yaitu mata yang mampu membuat orang lain yang ditatap tak bisa menggunakan sihir untuk sementara waktu. Dan hal tersebut menjadi jelas ketika Lens sebelumnya tak bisa menggunakan sihir saat berhadapan dengannya. Dan karena hal itulah Razor merasa jika dirinya adalah orang buangan. Kocaknya, Mes malah langsung meminta maaf karena mata iblis Razor yang tidak mempan padanya. Hal itu karena dirinya yang sama sekali tidak memiliki energi sihir. Razor pun memintanya untuk tidak perlu meminta maaf padanya. Razor juga menambahkan jika semua orang termasuk orang tuanya sangatlah membenci dirinya.
karena takut akan kekuatan matanya itu. Yang mana hal itu jugalah yang membuat dirinya berharap untuk tidak pernah dilahirkan. Kemudian Razor pun menggunakan sihir tingkat lanjutnya yang bernama Accelerate Second dan membuat sebuah area yang merupakan bagian dari sihir kecepatannya, di mana pengaruh sihirnya akan membuat musuh mendapatkan debuff speed down, sedangkan Razor akan mendapatkan buff speed up. Karena hal tersebut membuat Mesh pun harus merasakan serangan bertubi-tubi Razor dan hanya bisa bertahan tanpa mampu melakukan serangan balik. Namun Mesh tak kehabisan akal. Mesh kemudian mengayunkan pukulannya tepat ke bawahnya sendiri dengan gerakannya yang sangat lambat. Meskipun awalnya Razor meremehkan tujuan Mesh memukul tanah sehingga keramik yang ada terangkat, tetapi Razor akhirnya pun paham dengan tujuan Mesh yang membuat tembok di kanan dan kiri mereka. Hal itu tidak lain karena dirinya bertujuan untuk membatasi pergerakan Razor. Razor yang paham akan adanya serangan dari Mesh memutuskan untuk mundur buat mengembalikan keseimbangannya itu. Namun di saat itu pula, Mesh malah menginjak kakinya dan bersiap dengan sihir otot maksimumnya. Razor pun terkejut bukan main karena sihir second miliknya yang dapat dihancurkan begitu saja. Bersamaan dengan itu, debuff speed down milik Mesh pun hilang dalam seketika. Dirinya kemudian nampak langsung berlari di tengah Razor yang masih melayang di udara. Setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Mesh, mulai dari sihir Hurricane Dash, disusul forearm, quadricep, pectoral, sampai dengan Leosap, kemudian ia nampak akan memberikan serangan terakhir yang paling overpower. Serius? Ingatlah, serius ngatasin kolik. Mister Pak Mansur dengan AC yang jujur. Takut tagihan listrik AC ngawur. Pakai Polytron, tagihan listrik AC murah. Aduh. Halo, Polytron. Asik, Tenang, AC-nya aman. Gak usah secure. Pakai Polytron Smart Home Fitur Self Diagnostic bisa. Di akhir kekalahannya, Razor pun orang tuanya sendiri. Saat dirinya menduga orang tuanya telah menyesal karena telah melahirkan anak. Mesh nampak tak peduli dan hanya berterima kasih padanya, di mana dirinya mengatakan akan mengajar sosok Abel dengan tangannya sendiri. Tidak cuma itu, niatnya tak akan pernah berubah, yang mana baginya meski mata iblis sangat dibenci oleh seluruh dunia dan apapun yang dikatakan oleh semua orang padanya, Mesh tak akan mengubah pelakuannya pada Razor apapun yang terjadi. Kemudian Mesh nampak mengajak Razor untuk makan kue sus krim bersama di lain waktu. Razor yang mendengarnya hanya bisa diam mendengar semua ucapan Mesh barusan. Setelah kemenangan Lance dan Mesh pada pertarungan sebelumnya, kali ini giliran Koko Badut, Dot dan Finn melawan Love dan Milo. Namun sebelum itu scene berpindah. Terlihat ada seseorang yang tengah berjalan di lorong asrama dan tiba di lokasi pintu rahasia. Pintu yang sama seperti yang dilalui oleh Mesh dan kawan-kawan sebelumnya. Kembali pada pertarungan duo bebat tim, Milo pun nampak memberikan tanggung jawabnya pada Love. Kemudian Love nampak mengenalkan dirinya sekali lagi. Hal itu jelas membuat Dot dan juga Finn heran karena mereka berdua yang baru aja mendengarnya. Dan sepertinya Dot pun memahami jika cewek yang ada di depan sangatlah aneh hingga membuatnya tak tergila-gila seperti biasanya. Love kemudian terus bertanya pada kedua cowok beban, apakah mereka berdua menyukai dirinya atau malah membenci? Dot bangkit dan mengatakan hal tersebut. Love pun kemudian mana Milo namun karena butuh waktu, dirinya teringat masa kecilnya yang seringkali dibully oleh anak itu di saat kemudian Dot. Namun Mesh pun mau menolongnya, bahkan melindungi Dot dari Silva yang nakal. Love kemudian mendekati Finn dan berniat untuk mengajarnya. Di tengah Finn yang sedang merasa takut akan diajar Love, tiba-tiba entah apa yang terjadi sebenarnya, tetapi sihir tornado yang mengurung Dot dapat dengan sangat mudah dihancurkan olehnya. Tidak cuma itu, nampak di balik badana yang selalu digunakan olehnya terdapat tanda salib tepat di tengah-tengahnya. Love pun dibuat terkejut karena kekuatan energi sihir Dot tiba-tiba meningkat secara drastis. Love yang masih belum paham apa yang terjadi sebenarnya, sekali lagi ia menyerang Dot dengan sihirnya. Namun kali ini Dot pun dapat menahannya dengan sangat mudah. Love pun belum menyadari jika kekuatan sihir Dot yang meningkat itu disebabkan oleh tanda salib yang ada di dahinya itu. Kemudian Love pun bergumam jika ia pernah mendengar soal bayi yang terlahir dengan tanda salib pelindung tepat di dahinya. Dan dikatakan ketika emosinya memuncak maka iblis petarung dalam jiwanya akan terlepas begitu saja.
Seketika pertarungan sihir mereka menjadi berat sebelah. Dot kemudian nampak bersiap dengan sihirnya sekali lagi untuk membuat Love menerima akibat dari merendahkan Mesh di hadapannya. Ternyata baru aja Dot. Meski begitu, kemunculan Dot yang nampak tangan telak dan orang visioner suci yang mencoba karena tindakan menjadi murid dari mengatakan jika ia hanya menjalankan perintah dari atasannya. Ia pun mengatakan jika dirinya telah menyesal dan terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Mendengar ucapan halu Milo, hal itu jelas membuat Rain merasa muak seketika. Melihat sosok Rain yang sangat kejam pada seseorang, membuat Dot pun merasa jika Rain bukanlah salah satu murid asrama Adler. Setelah itu, Rain kemudian bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Dot dan Finn di tempat seperti itu. Kemudian, dirinya meminta mereka berdua untuk segera kembali. Sedangkan Rain sendiri akan bertanya pada Milo apa yang terjadi sebenarnya. Meski telah dibantu olehnya, namun Dot masih heran kenapa seorang visioner suci sepertinya bisa di tempat seperti itu. Dan tak disangka, Rain rupanya adalah kakak dari Finn. Yang mana hal itu sudah pasti kalian tebak, karena mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama yaitu MS. Setelah itu, Rain pun terlihat sedang berjalan menyusuri ruangan bawah tanah itu, dan sedang menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan Innocent Zero yang dikatakan Pak Caps sebelumnya. Di tengah pencariannya, secara tak disengaja ia pun bertemu dengan Mesh yang sedang berjalan sembari makan kue sus. Rain pun menyadari aura kuat yang dikeluarkan Mesh bukan dari tekanan sihirnya. Rasa curiga pada Mesh, Rain kemudian bersiap melakukan penyelidikan padanya, di mana ia memanggil seekor laba-laba yang akan mengukur seberapa besar kekuatan sihir yang dimiliki oleh Mesh. Terlihat kepedean si laba-laba sangatlah tinggi, karena dirinya yang telah mengukur kekuatan sihir dari ribuan penyihir sebelumnya. Dan jika Mesh ternyata hanyalah seorang penyihir biasa, Rain pasti akan melepaskan dirinya. Meski terlihat berwajah datar, tetapi dalam hatinya Rain pun terkejut karena Mesh baru saja menangkis sihirnya dengan tangan kosong, bahkan hanya 2 jari. Setelah dinilai oleh laba-laba, Mesh pun ketahuan jika ia tak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Demi mendapatkan data yang lebih akurat, Rain pun bersiap untuk mengeluarkan sihir sebanyak 3% dari seluruh kemampuannya. Terus mantap iklan. Sini. Di sini saya kita yang kawan. Dadah. Nanti kita lihat part 3-nya dan yang ini. Yang tinggal. Semua mau jawabnya kalau pergi. Dari semua.